Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam video kali ini saya akan membahas salah satu kasus dalam UAS Filsafat Ilmu. Kasus yang saya angkat tentang kemajuan teknologi kloning dan rekayasa genetik yang meskipun membawa harapan besar di bidang sains dan kesehatan, namun juga menimbulkan perdebatan etis di kalangan masyarakat, ilmuwan, dan juga tokoh agama. Untuk itu, saya akan membedah kasus ini menggunakan 3 pendekatan filsafat ilmu. Yang pertama epistemologi, yang kedua ontologi, yang ketiga aksiologi. Di sebuah universitas ternama, sekelompok ilmuwan menciptakan teknologi cloning dan rekayasa genetik. Teknologi ini memungkinkan penciptaan makhluk hidup baru dengan karakteristik tertentu yang diinginkan, dan ini dianggap sebagai lompatan besar di dunia ilmu pengetahuan. Penemuan ini disambut hangat oleh komunitas sains dan industri bioteknologi karena berpotensi membantu banyak hal, mengatasi penyakit genetik, memperbaiki ketahanan pangan, bahkan melestarikan spesies langka. Namun, kabar ini juga menimbulkan kontroversi, khususnya di kalangan tokoh agama. Sebagian menilai teknologi ini terlalu jauh mencampuri wilayah ilahi, yaitu penciptaan makhluk hidup. Mereka khawatir cloning manusia dan hewan dapat merusak tatanan nilai dan memunculkan dilema etika baru. Di sisi lain, ada juga tokoh agama yang lebih terbuka yang melihat sisi manfaat jika teknologi ini dipakai secara bijak dan bertanggung jawab. Pertama, pendekatan filsafat ilmu dari segi epistemologi. Dari mana pengetahuan ini datang? Dalam konteks filsafat ilmu, epistemologi berbicara soal bagaimana pengetahuan ini diperoleh dan dibenarkan. Ilmuwan memperoleh pengetahuan melalui metode ilmiah, observasi, hipotesis, eksperimen, dan verifikasi. Pengetahuan yang sah dalam sains adalah pengetahuan yang dapat dibuktikan secara empiris dan rasional. Dan rekayasa genetik tidak muncul begitu saja, tapi melalui proses panjang uji coba laboratorium, kajian molekuler, dan validasi ilmiah. Karena itu, penemuan ini dianggap sebagai hasil dari akumulasi pengetahuan ilmiah yang sah. Namun, di sisi lain, masyarakat yang religius punya sistem epistemologi berbeda. Pengetahuan bagi mereka tidak hanya dari akal dan eksperimen, tapi juga dari wahyu ajaran kitab suci dan nilai-nilai spiritual. Mereka cenderung skeptis terhadap teknologi yang dianggap melampaui batas kemanusiaan atau mencampuri kewenangan Tuhan. Kita melihat adanya benturan epistemologi. Ilmuwan berbicara dari sudut empiris, sedangkan tokoh agama berbicara dari sudut nilai dan kepercayaan. Filsafat ilmu yang kedua dari segi ontologi, apa hakikat kehidupan dan penciptaan. Selanjutnya adalah ontologi, yaitu tentang hakikat keberadaan. Dalam sains, kehidupan didefinisikan secara biologis, DNA, sel, sistem organ, dan struktur genetik. Jika unsur-unsur ini bisa dikendalikan, maka proses penciptaan makhluk hidup pun bisa direkayasa. Dalam pandangan ontologis keagamaan, makhluk hidup khususnya manusia bukan hanya tumbuh dan DNA. Ada ruh, ada nilai spiritual, ada unsur ilahiyah dalam penciptaan. Karenanya, cloning manusia dianggap berbahaya karena bisa memicu keracunan identitas, kehilangan makna hidup dan mati, bahkan mempertanyakan keunikan manusia sebagai ciptaan Tuhan. Jadi perbedaan ontologi ini memperlihatkan dua cara pandang yang sangat berbeda tentang apa itu makhluk hidup dan apa itu penciptaan. Adalah aksiologi, etika dan tanggung jawab sosial ilmu. Bagian ini bagian paling sensitif dari perdebatan, yaitu penilaian nilai, moral, dan tanggung jawab dari ilmu pengetahuan. Teknologi cloning memang menjanjikan berbagai manfaat, menyembuhkan penyakit keturunan, membantu pasangan infertil untuk memiliki keturunan, dan melestarikan spesies yang sudah langka. Di balik manfaat itu ada potensi penyalahgunaan besar. Cloning manusia demi ambisi ekonomi atau militer. Munculnya produk manusia yang diciptakan dengan tujuan tertentu, kehilangan nilai individualitas dan kemanusiaan. Filsafat ilmu menekankan bahwa ilmu tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai kemanusiaan. Sains yang berjalan tanpa etika bisa menjadi destruktif.
Ilmu yang sadar akan batas-batas etisnya bisa menjadi berkah yang benar-benar membawa maslahat. Setelah itu, integritas, sains, dan agama. Maka pertanyaannya, bagaimana agar diskusi sains dan agama tidak saling bertentangan? Filsafat ilmu mendorong dialog antar perspektif, artinya tokoh agama perlu memahami kemajuan ilmu pengetahuan, bukan menolaknya mentah-mentah. Ilmuwan pun perlu menyadari bahwa ilmunya tidak netral secara nilai dan perlu pertimbangan etika. Langkah konkret, yang pertama mengajak etika religius sebagai dasar penyusun regulasi teknologi. Yang kedua, membentuk forum bioetika lintas iman dan disiplin. Yang ketiga, mendorong pendidikan sains yang inklusif terhadap nilai-nilai spiritual. Dengan begitu, ilmu tidak bertentangan dengan iman, melainkan berjalan berdampingan untuk kebaikan bersama. Nah, dari kasus ini kita belajar bahwa teknologi sehebat apapun tetap perlu dinilai secara filsafati. Melalui epistemologi kita memahami perbedaan cara memperoleh pengetahuan, melalui ontologi kita memahami perbedaan cara memakai kehidupan, dan melalui aksiologi kita sadar bahwa ilmu harus berpihak pada nilai dan tanggung jawab. Filsafat ilmu mengajarkan bahwa kebenaran tidak tunggal, dan justru dalam perbedaanlah kita bisa membangun dialog yang lebih manusiawi. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.